Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, sidang jemaah tarawih yang sangat berbahagia. Marilah kita senantiasa mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai malam ke-17 ini kita masih diberi hidayah. Nikmat hidayah yang lebih besar adalah iman. Dan marilah kita senantiasa memberikan salam dan salawat kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi atau suatu sosok manusia yang pernah ada di dunia ini, yang menjadi rahmatan lil alamin, hutan seluruh alam. Dan syukur alhamdulillah kita berterima kasih tadi kepada yang kita itu adalah generasi kita, terutama kita di Muhammadiyah. Tadi hari seperti Muhammadiyah menyampaikan di dalam hal menyampaikan suatu sulit, makanya harus sebutkan namanya. Sidang jemaah tarawih yang sangat berbahagia, ceramah pada malam hari ini insyaallah saya akan menyampaikan satu pesan. Yang pesan itu suatu tulisan yang pernah ditulis oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, yang mana suatu ketika Imam Al-Ghazali menyampaikan beberapa pesan kepada santrinya atau kepada muridnya, yang mana di dalam majelisnya itu dia menyampaikan kepada santrinya bahwa wahai santriku, wahai murid-muridku, saya akan mengajukan pertanyaan kepada kamu beberapa hal. Yang pertama, apakah kamu tahu yang paling dekat dengan kamu? Ada kami nama cewek kulit-kulit. Jadi santri serta ada yang mengatakan yang paling dekat dengan kami adalah bapak kita. Kemudian ada yang mengatakan tidak, yang paling dekat dengan saya adalah ibu saya. Ada lagi yang mengatakan yang paling dekat dengan saya adalah teman saya, tetangga saya, adik-adik saya. Nah, apa kata Imam Ghazali? Dia mengatakan itu benar, benar sekali apa yang Anda sampaikan semua. Tapi yang saya sampaikan ini yang paling dekat bagi kita adalah kematian. Sidang jemaah tarawih yang sangat berbahagia. Tentu ada alasannya. Imam Ghazali mengatakan bahwa kematian itu sangat dekat dengan kita, di leher saja kita ini. Kalau seandainya kita mengatakan bahwa ayah paling dekat, seandainya kita misalnya bisa memberikan ilustrasi bahwa kita sekamar dengan ayah, tapi ketika datang yang namanya sakaratul maut, kalau ajal sudah sampai, saja ajalun wala yastaqdimun, mungkin yulik, ayah, saya telah sakarat, mungkin belum balik bapak atau ayah kita sudah meninggal. Jadi dekat sekali. Oleh itu sidang jemaah tarawih yang sangat berbahagia, kita harus senantiasa waspada, karena yang namanya kematian selalu mengintai kita. Dimanapun kita, pangkat dan jabatan apapun yang kita, kematian yang selalu. Kullu nafsin sa'iqatul maut. Semua yang bernyawa itu pasti akan menemui yang namanya kematian. Ayat nama takunu yudrikul maut walau kuntum fi burujin musayyad.
Siapapun kami, pangkat dan jabatan apapun kami, dimanapun kami berada, musyawarah itu bisa berbentuk dalam arti toko atau bangunan yang paling kokoh. Walaupun seandainya kamu berada di situ, pasti kamu akan menemui yang lain. Qul innal mauta allazi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turaduna ila alimil ghaibi was syahada. Nasawahir ya sini kematian pada manusia itu mani. Ya Muhammad, sesungguhnya kematian itu semua umat itu takut dan akan lari kepadanya. Tapi yakin dan percaya bahwa kematian itu pada lawana yang kehidupan ini oleh orang mesti sirup. Suatu saat cepat atau lambat. Makanya ya setiap hari ini kita selalu ingat mati supaya kita dalam sebuah hari itu kita senantiasa harus mengingat bahwa suatu saat apapun yang ada di hadapan kita, suatu saat apapun yang kita cintai, pasti suatu saat kita akan terpisahkan olehnya. Kemudian pertanyaan yang kedua, menurut Imam Ghazali, dia sampaikan kepada santrinya, apa yang paling jauh ini mulai membela ya sih paling jauh. Maka dari santrinya nasal yang paling jauh bagi saya adalah matahari. Kemudian yang kedua, tidak bintang ini. Ada yang ketiga mengatakan tidak guna. Ada yang Ghazali, suatu saat itu bulan dan bintang itu akan ada. Tapi yang namanya masa lalu tidak akan mungkin, dan setiap detik menit itu akan jauh. Seperti tadi kita berbaring sholat isya, kita sudah tinggalkan sekitar 10 menit, dan itu akan berlalu-lalu dari tahun ke tahun, hanya jauh. Sehingga masa yang paling kita harus miliki adalah masa sekarang. Sidangnya matahari yang sangat berbahagia. Masa lalu itu kita akan mengenang saja. Baru saja kita masih anak. Kita ini sudah ada yang ukuran, ada yang sudah 50 tahun, ada yang 50 tahun. Jauh. Kita tidak akan mungkin kembali muda seperti dulu. Sidangnya matahari yang sangat berbahagia. Sehingga manfaatkan waktu, terutama ibu-ibu dan bapak-bapak yang masih ada orang tua, pelihara dengan baik. Jangan sampai nanti itu menjadi masalah yang tidak baik. Jangan sampai kita sia-siakan orang tua ada, masih ada. Sekarang kita di rumah kita, kapan kita tidak melihatnya dengan baik dan tidak percaya masa lalu kita akan terlunta ke depan, dan kita tidak akan mungkin kembali. Misalnya ada orang yang sudah mengatakan ini sedih, tentu pada mati betul. Dia disenting 50 tahun mati oleh Indo. Itu adalah masalah yang belum tentu nanti kita akan ketemu di yaumul akhir. Di pada masyarakat nanti itu orang tidak benar, tidak benar. Bapak tidak mengenal lagi anaknya, anak tidak mengenal lagi bapaknya, istri tidak mengenal lagi suaminya, suami tidak mengenal lagi. Sehingga Abu Isa pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana penampilannya orang nanti pada masyarakat? Disuruh Allah, dia benar sama pada masyarakat. Orang di sana itu tampil tanpa busana. Kemudian yang kedua, penampilan kita nanti di sana itu tidak ada yang sudah dihitam atau disunat. Ini makanya pembuka Isa itu sudah tumbuh ini. Makanya suruh Allah Taala tidak ada lagi saling perhatikan. Namun mana
kita semata-mata untuk berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita perbuat di dunia ini, kita nanti akan mempertanggungjawabkan satu persatu. Sidang jemaah tarawih yang sangat berbahagia. Jadi itu yang dua. Tadi ada yang dekat. Kemudian apa yang paling berat? Apa yang paling berat? Maka dari siswa cantinas yang paling berat apa sih? Anggota maka dari yang paling berat adalah apa? Maka dia Musani bukan yang paling berat itu adalah amanah. Sidangnya Allah sangat berbahagia. Kita ini memegang amanah semua. Minimal kita ini adalah khalifah Allah di muka bumi ini. Bagaimana mengatur? Kita ini adalah amanah. Seorang suami adalah amanah dari istrinya, memegang amanah dari istrinya. Seorang suami adalah memegang amanah dari anak-anaknya. La dina liman amana lahu. Niki kau deh, katanya saya mana? Deh tidak ada amanah. Berarti kalau tidak ada amanah sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Sidang antara masa berbahaya. Satu dua orang anak kita perlu kita bimbing, kasih mengani, kasih masuk di pesantren, sekolah-sekolah yang ada pelajaran agamanya. Sebab nanti itu akan menjadi amanah bagi kita. Nanti kita akan bertanggung jawab. Seorang suami bertanggung jawab kepada istri-istrinya. Kalau istrinya keluar tanpa misalnya memperlihatkan auratnya, sehingga mendatangkan misalnya fitnah di luar, yang mendapatkan dosanya itu adalah suaminya. Tapi kalau suaminya memperbuat dosa, tidak ada imbalan saksinya kepada istrinya. Karena di dalam ayat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, suami itu adalah pemimpin rumah tangga. Jadi jemaah tarawih yang sangat berbahagia, mudah-mudahan ceramah yang sangat kita ini bisa memberi kemauan bagi kita, sehingga kita bisa memegang apa yang tadi yang dikatakan oleh Imam Ghazali, tentang yang jauh dan yang dekat dan yang berat. Nasrul min Allah wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.